Oke, halo semuanya. Kembali lagi di sini kita akan membicarakan tentang sistem bilangan biner. Uh, Mungkin akan dibagi menjadi dua part karena materinya cukup panjang. Oke, jadi di part pertama ini kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan pada sistem bilangan biner. Ada penjumlahan secara langsung. Kalau misalkan bilangan desimal ya, kalau misalkan dua bilangan desimal, kalau ada bilangan desimal bisa langsung kita tambahin aja. Terus ya nggak usah dipentingin, ini kita langsung ini aja. Jadi kalau misalkan ada penjumlahan secara langsung, jadi kalau misalkan kita punya biner 1 1 1 0 0 0 1 1 misalkan gitu ya, misalkan kayak gini. Ini tuh bisa kita bilang sebagai yang kanan ya, yang kanan sini itu tuh kita bilang sebagai LSD. Ini ya, bukan kanannya ya, tapi si tempatnya kita bisa ngomong, kita bisa bilang bahwa dia tuh LSD atau left S-nya lupa digit. Tapi kalau misalkan angka satunya itu kita bisa bilang LSB, least S-nya lupa biner, kalau nggak salah gitu. Nah, sedangkan yang di kiri sini, kalau misalkan tempatnya, nama tempatnya adalah MSD, yaitu uh, lupa M-nya apa, S-nya apa, pokoknya D-nya itu digit. Jadi ini bisa dibilang MSD. Namun kalau misalkan kita ngomongin tentang satunya, bukan tempat yang ditempati oleh satu, itu kita anggap kita namanya MSB gitu. Jadi bedanya L sama M aja. Oke. Nah, kalau misalkan kita mempunyai bilangan biner yang seperti ini, 1101 gitu misalkan gitu ya. Ini kan berarti kalau misalkan kita jadiin desimal tuh 1 ditambah 4 ditambah 8 berarti 13 ya, berarti 13. Nah, kalau misalkan kita mau tambahin misalkan dengan 1, jadinya 0001. Kita mau nambahin ini kan 1 ya. Nah, ketika kita tambahkan, kalau misalkan 1 ketemu 1, dia itu akan berubah menjadi 0. Namun, dia menyimpan 1 di atas ini atau dinamakan dengan bit carry. Jadi, ini nih, sorry. Yang di atas ini itu merupakan bit carry. Namanya bit carry. Oke. Nah, ditambahin lagi 1 tambah 0 tambah 0 jadinya 1, terus ini 1 tambah 0 jadinya 1, 1 tambah 0 jadinya 1 gitu. Jadi ini kalau misalkan kita jumlahin, di sini ada 2, di sini ada 4, di sini ada 8. Coba jadi berapa? Jadi 14 kan? Jadi 14. Sama aja kayak 13 tambah 1 sama dengan 14. Kayak gitu. Jadi ini sama. Oke, itu untuk operasi penjumlahan biner secara sederhananya. Nah, gimana kalau bilangan binernya bilangan biner negatif gitu. Nah, salah satu banyak banyak cara untuk mengatakan bahwa bilangan biner ini negatif apa bukan gitu. Karena kalau misalkan secara manusiawi, lambang negatif kan ya seperti yang digambar ya, minus aja gitu. Tapi sedangkan kalau komputer tuh tidak bisa gitu. Nggak ada minus, mereka itu hanya ada 1 sama 0. Jadi di sini ditulis dalam mesin digital yang berdasarkan logika benar dan salah, di mana hanya mempunyai dua buah lambang yaitu 1 dan 0. Penulisan bilangan negatif harus pula dituliskan dengan memakai lambang tersebut. Jadi kita harus kreatif gitu, gimana caranya kita tuh menunjukkan angka yang sama dengan bilangan biner yang berbeda. Misalkan 7 dengan min 7 tuh pasti bakal beda. Oke, di sini nanti akan kita bahas secara lebih langsung ya. Di sini ada operasi pengurangan pada mesin digital. Karena mesin digital hanya mampu melakukan operasi aritmatika penjumlahan, maka untuk operasi aritmatika pengurangan dipakai konsep penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi A min B itu nggak bisa, biner tuh nggak bisa ngebaca A minus B tuh apa sih gitu. Yang bisa mereka lakukan adalah A ditambah angka negatif, yang artinya ya sama-sama aja sebenarnya. Ini tuh A min B. Tapi tetap aja penggunaannya adalah plus gitu. Yang dimaksud tuh itu. Penggunaannya adalah plus. Oke. Nah, untuk pengurangan bilangan desimal, itu ya kita kan gampang ya. Desimal tuh angka normal ya. Perlu diingat dan pahami kalau desimal tuh sebenarnya angka normal.
kalau misalkan kita mempunyai ini ya, ada 75 dan ada 23, kalau dikurangkan ya sama ya, kayak normal aja gitu, pada umum aja. 5 kurangi 3 2, 7 kurangi 2 ya 5 gitu. Dan itu udah gitu, udah segitu aja. Nah, operasi pengurangan yang kita diajarin dari SD atau TK kan dari kanan dulu kan. Dari kanan dulu untuk dikurangin, baru yang kirinya gitu. Dari LSB kalau kalau secara teori itu dari LSB gitu. Nah, operasi dilakukan digit demi digit mulai dari LSD digitnya, least significant digit atau apalah, lupa LSD itu panjangannya apa. Tapi intinya tuh dari kanannya dulu. Nah, kalau misalkan kita punya 3 kurangi 9 kan nggak bisa. Kalau misalkan SD kan kita minjem kan, minjem 1, jadinya di sini ada 6, di sini jadinya ada 10, 10 kurangi 9 sama dengan 1, 1 tambah 3 sama dengan 4. Dan di sini 6 dikurangi 1 ya sama dengan 5. Gitu, ini untuk desimal ya. Apakah cara tersebut bisa digunakan? Konsistenkah gitu? Nggak usah dipikirin ya. Nah, kalau misalkan operasi dilakukan digit mulai dari LSD, bila angka pengurangan lebih besar, jadi angka pengurangannya lebih besar tuh gimana caranya? Cara untuk melakukannya gitu. Perlu dipinjam dari digit yang lebih besar supaya hasil pengurangan pada digit tersebut positif gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya 43 dikurangi 79 kan ini nggak bisa ya. Kita mau minjem, di sini 3, di sini 10, di sini 10 kurangi 1, 1 tambah 3, 4. Nah, tapi 3 kurangi 7 kan nggak bisa. Berapa 3 kurangi 7 tuh? Gitu. Jadi apa yang harus dilakuin? Yang harus dilakukan adalah kita balikin. Dimana yang awalnya nih ya, awalnya 43 dikurangi 79. Oh, ini ada yang ngaco nih. Yang awalnya 43 dikurangi 79, ini nggak usah ini ya, ini ngaco. Yang awalnya 43 dikurangi 79 jadi 79 dikurangi 43. Dengan catatan di depannya dikasih minus. 9 kurangi 3 berapa? 6. 7 kurangi 4, 3. Berarti min 36. Gitu cara mengerjakannya. Oke. Jadi 79 dikurangi 43 adalah min 3. Berarti artinya gitu ya, 43 dikurangi 79 itu sama dengan min 36. Gitu cara melakukannya secara mudah gitu ya. Oke, jadi pada kesimpulannya, operasi pengurangan bilangan desimal itu sebelum operasi pengurangan dilakukan terlebih dahulu harus diperiksa apakah bilangan pengurang itu lebih besar atau lebih kecil dari yang dikurangin. Kemudian dipilih cara operasinya yang sesuai digit demi digit. Gitu. Oke, lanjut aja. Oke. Ada representasi bilangan negatif pada sistem bilangan biner. Tadi yang seperti udah disampaikan ya. Kalau bilangan biner tuh nggak bisa ada tanda minus 7 gitu atau minus 1,0001 gitu. Itu tuh nggak bisa. Karena yang terbaca tuh hanya 1 atau 0. Makanya ada 4 cara yang bisa merepresentasikan bilangan negatif pada sistem bilangan biner. Yang pertama adalah offset, yang kedua adalah sign and magnitude, yang ketiga adalah first complement, dan yang keempat adalah second complement. Nah, untuk melihatnya ada di sini. Nah, ini untuk yang pertama tuh normal binary ya, di sini normal binary. Nah, untuk offset dia tuh jujur aja untuk offset saya juga kurang begitu paham banget, tapi intinya dia tuh nolnya tuh mulai dari 100, baru naik ke atas. Jujur aja offset menurut saya nggak bakal terlalu keluar, dalam artian nggak perlu dipahami lebih lanjut. Yang biasanya digunakan adalah sign and magnitude untuk pengetahuan secara manusiawi gitu ya, dimana dia tuh menjadikan digit keempatnya di MSD-nya itu sebagai penanda positif apa negatifnya. Oke, kita contoh ya. Ini kan 0111. Nah, ketika dia 0, berarti itu adalah positif artinya. Dan 11 ini dibaca untuk melihat angkanya berapa. 111 itu kan berarti 1 tambah 2 tambah 4 berarti 7. Nah, ini berarti 111 ini adalah plus 7 gitu. Ini bisa dilihat ya di sebelah kirinya juga ini plus 7.
Nah, untuk minus dia itu menggunakan 1 di depannya. Dimana kalau misalkan kita lihat nih, di bawahnya 111 kan tadi 7 ya, 111 itu 7. Nah, karena dia minus 1 di depannya, di belakangnya, di sebelah kirinya, di bagian MSD-nya, maka itu akan berubah menjadi minus 7. Gitu. Ya, jadi ini minus 7. Nah, artinya kalau misalkan kita menggunakan sign and magnitude, itu tuh kita hanya bisa menggunakan kita tuh harus menggunakan MSD atau biner di bagian yang paling kirinya itu sebagai penanda plus atau negatif. Misal kalau min 8, berarti min 8 kan kita hitung dulu secara biner biasa ya. Secara biner biasa kan min 8 itu, kalau 8 itu kan 1, 0, 0, 0 gitu kan. Ini kan 8 kan. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin pakai MSD, sign and magnitude, berarti kita tambahin 1 lagi di sini, 1. Yang jadinya 8. Tapi kita harus kasih tahu dulu nih, kalau 1000 ini adalah sign and magnitude gitu. Kita harus kasih tahu dulu agar semua orang paham gitu. Kalau misalkan kita menggunakan representasi sign magnitude di mana digit yang paling depan atau yang MSD itu adalah sebagai penanda minus atau negatifnya. Nah, namun gimana? Sign magnitude and offset ini tidak bisa dipahami oleh mesin. Sehingga terbuatlah first complement and second complement, di mana bagian di sini itu bisa mesin itu bisa memahami minus dan plus dengan baik di first complement dan second complement. Jadi untuk sign and magnitude itu digunakan hanya sebagai perantara antara manusia. Jadi kalau saya mau bikin soal ke kalian gitu, atau saya ingin memahami biner kalian, berarti sign and magnitude adalah salah satu cara. Tapi untuk mesin dia tuh nggak bisa. Untuk mesin dia hanya bisa first complement dan second complement. Apa tuh first complement dan second complement? Kalau first complement dia itu adalah komplement atau kebalikan dari semuanya. Dalam artian ini 0 nih. 0, 0, 0 kan 0. Nah, kebalikan dari 0, 0, 0, 0 adalah 1, 1, 1, 1. Di mana 1, 1, 1, 1 ini adalah 0 juga. Karena ya atau minus 0 gitu ya. Terus 1 itu kan 0, 0, 0, 1. Ini tuh 1. Ya kan? Nah, berarti 1110 komplemennya dari ini, ingat ya komplemennya, komplemen 0 kan 1 ya. Jadi 1110 itu adalah min 1. Gitu terus. Sampai beres, sampai 110 ini, sampai 110 lagi. Oke ya, gitu ya untuk komplemennya minus tuh kayak gimana, plus tuh gimana. Nanti akan dilakukan contoh ya, contoh pengurangan dan perjumlahannya bakal kayak gimana sih gitu kalau kita menggunakan sistem ini. Lalu ada juga second complement, di mana second complement ini dia itu nolnya nyambung, nolnya tuh sama. Jadi ini kan nolnya 0, kalau plus 0 berarti 0, 0, 0, 0. Kalau minus 0 berarti 1, 1, 1. Nah, ini plus ataupun minus dia tuh sama 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Dan barulah mulailah dari sini untuk 111, 110, 110, 110 gitu. 100 baru mulai sama kayak si first complement. Jadi ngaruhnya apa? Untuk positifnya sama sekali tidak berpengaruh. Ini sama nih. Tapi untuk negatifnya dia tuh akan berkurang 1. Paham gak maksudnya? Karena ya ini kan setaranya sampai sini doang sampai min 7. Nah, dia tuh bisa sampai min 8 karena 0-0-nya tuh sama. Nah, ada cara menarik ya untuk saya pribadi untuk menghitung kalau misalkan kita punya first complement, dimana kalau misalkan first complement dia itu cara ngitungnya adalah 8 dikurangi sesuatu. Oke? Misal ya, misal. Ini kan, ini kan 110. Ini ya di bawah sini ya. Kan 1100 ya. Dimana kalau secara biner ini tuh 1, ini 2, ini 4, ini 8. Oke. Nah, 110 itu tuh sebenarnya 8 di minus 4. Karena satunya kan ada 2 nih. Satunya ada 2 di 8 sama 4. Nah, cara ngitungnya tuh 8 di minus 4 sama dengan 4. Jadi, ini artinya dia tuh minus 4. Artinya gitu. Artinya minus 4.
Nah, kita lihat yang mana tadi 1100 nih, 1100 ya kita nemu ya. Kita lihat di sebelah kirinya minus 3, sorry. Kenapa minus 3? Karena dia harus ditambah 1 dulu. Tambah 1 untuk first complement. Cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya harus di plus 1. Jadi min 3. Gitu. Misal yang ini nih. Yang di bawah ini kita taruh, aduh nggak bisa. Oke, 1001 gitu ya. Dimana kalau 1001 berarti kan 8 dikurangi 1 dong. Karena di sini kan 1. Yang kayak tadi caranya berarti harusnya 7, min 7. Tapi kita tambahin 1 dulu. Berarti min 6. Coba lihat di sini. Ya, sama ya 110 itu min 6 gitu. Jadi itu mungkin salah satu kalau cara bacanya aja gitu. Kalau kalian mau bacanya seperti itu ya silahkan gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan second complement itu kan first complement ya. Kalau second complement dia tuh bisa dibaca dengan cara yang pertama tadi, yang saya salah, saya kebalik soalnya. Dimana kalau misalkan 1001 kan berarti 8 dikurangi 1 itu sama dengan min 7. Coba lihat nih di bawah sini min 7. Ya, bener kan di sini min 7. Jadi ya bisa ngitungnya gitu. Misalkan nih 1001. Sorry, 1011 di mana satunya ada 8 dikurang 1 tambah 2 berarti kurangi 3. Berarti min 5 ya. Kita lihat nih min 5 ke sini bener nggak? Nah kan bener min 5 gitu. Itu salah satu fun fact aja lah gitu cara menghitungnya tuh bagaimana. Oke, ini bisa dicek aja ya kalau misalkan biner normal kita hitung ini tuh dia bakal ketemunya 122 di mana secara offset dia bakal ketemunya min 6. Di sign and magnitude dia bakal plus 1222 kelebihan. Karena apa? Karena di sini offsetnya 0 ya, di depannya 0. Terus untuk first complementnya sebenarnya ini kayak dibagi-bagi gitu, tapi belum diajarin entah kenapa ada slide ini di sini, cuma nanti bakal diajarin juga di sini 122 juga. Nah, untuk di bawah sini tuh dia 10, ini contoh satu lagi. Nah, ini jadinya 133. Di sini ada 5. Ini jadinya minus 5. Kenapa minus 5? Karena sign-nya depannya 1, jadinya minus. Terus untuk first complement-nya min 122, di sini min 123. Ya, ini kalau mau pahamin sendiri silahkan ya. Cuman emang agak ribet karena emang belum diajarin gitu. Entah kenapa ada di sana juga saya nggak tahu. Oke, untuk operasi bilangan biner memakai metode penjumlahan bilangan-bilangan negatif. Apa maksudnya? Bahwa 0 dari benar adalah 0 tambah 191. Ya, oke lah, nggak usah dipikirin. Oke, karena untuk bilangan biner dengan adanya dua lambang bilangan, komplement sama dengan inverse, berapa komplement pada bilangan desimal dapat boleh dilakukan operasi pengurangan metode Oke ya, bla bla bla, silakan bisa dibaca. Tapi secara pengaplikasiannya, oke. Cara pengaplikasiannya adalah misalkan kita punya 75 min 38. Nah, 75 min 38 ini karena yang tadi bisa dibilang ya, dia tuh gak bisa membaca minus. Jadi ini untuk first complement kalau nggak salah. Ini tuh first complement ya. Ini entah kenapa nggak ditulis juga, tapi ini untuk first complement di mana min 38-nya tuh kita inverse kan. Nah, kalau kita punya desimal itu kan bilangannya dari 0 sampai 9, ya kan? Nah, kita tuh lihat nih, misalkan 9 kurangi, karena yang paling tinggi di 9 ya, paling tinggi 9 kurangi 3 berapa? 9 kurangi 3 kan 7. 9 kurangi 3, 6, sorry. 9 kurangi 3 tuh 6. 6, 9 kurangi 8, 1 gitu. Nah, ini tuh adalah komplementnya. 61 ini adalah komplementnya. Dimana kita jadinya plusin. Kita masukin nih plus. Dia 75 tambah 61 gitu. Ya. Jadi gitu cara menghitung inverse dari suatu suatu ini juga sebenarnya ada tabelnya nanti di bawah ya. Cuman nggak tahu kenapa kayak acak-acakan aja, jujur aja. Ini cara menghitung suatu komplement. Misalkan saya punya minus 35. Berarti komplementnya adalah 9 kurangi 3, 6. 9 kurangi 5, 4. Berarti ini komplementnya. Jadi plus tapi. Jadi plus 64 gitu. Nah, setelah kita tambahin. Ya, kita tambahin. Tambahin tuh dapatkan 136.
Nah, karena ini first complement, maka dia tuh kita kurangi 99. Kita kurangi 99. Yang hasilnya bakal jadi 37. Gitu, cara menghitung operasi penggunaan bilangan desimal. Jadi 75 di min 38 adalah 37. Bisa, ya kalau secara desimal mungkin gampang ya. Ngeceknya berarti ya 37 tambah 38 tuh apakah bakal 75? Ya, bakal 75. Terus ini misalkan 24 min 67. Gimana nih 24 min 67? Kan seperti yang dibilang tadi ya. Susah kan kalau kita 24 min 67 gitu. Susah gitu. Nah, ini tuh caranya adalah mengkomplemenkan yang minus ini. Lagi-lagi sama kayak tadi. Dimana minus 67 itu komplemennya adalah 3 sama 2, ya kan? 9 kurangi 6, 3, 9 kurangi 7, 2. Yang artinya 24 ditambah 32. 24 tambah 32 jadinya 56. 56 ini dikurangi 99. Yang hasilnya bakal min 43. Harusnya sih seperti itu. Gitu. Oke, ini adalah operasi bilangan desimal yang seconds complement. Dimana kita tuh tambahin 1 di sini. Jadi yang awalnya min 99 jadi min 100 gitu. Dikurangi 1 berarti ya, dikurangi 1. Sama aja sebenarnya kayak tadi, dimana min 38. Min 38 tuh kita cari inverse-nya jadi 9 kurangi 3 tuh 6, 9 kurangi 8 tuh 1. Nah, tapi ingat ini 61 tambah 1. Harus ditambah 1. Komplement 9 plus 1 nih, ada nih tulisannya. Plus 1 ya. Jadi harus ditambah 1 jadinya 62. Nah, makanya jadi 62 di sini. 62 tambah jadi 137 dikurangi 137. Jadi terserah mau pakai yang mana. Tergantung yang diminta juga mungkin gitu. Nah, lagi-lagi nih ada min 67, kita komplemenin jadinya plus 3, 9 kurangi 7 itu 2. 2. Tapi ingat tambah 1 berarti jadinya 33. Nah, kan jadi 33. Jawabannya sama kayak yang di atas gitu. Nah, menurut yang bikin PPT, operasi penjumlahan dengan bilangan negatif menjadi lebih sederhana kalau misalkan kita pakai komplement 9 plus 1. Itu. Oke ya, ini bisa bisa dicoba-cobain aja. Nah, ini kan jadi lebih ribet. Ini lebih mudah lah gitu anggapannya. Gitu. Terus, nah kalau secara biner gimana? Operasi penggunaan secara biner, tadi kan desimal. Kalau secara biner gimana? Yang pertama kita harus punya 75, biner 75 itu berapa? Kalian harus cari tahu dulu biner 75 itu berapa. Ya di sini 100 100111. Nah, ini kan 75 plus 61 ya. 75 plus 61 kan kalau secara desimal kita dapatnya 136. Terus ntar dikurangi 99 yang kayak tadi. Berarti hasilnya 37 gitu ya. Kalau misalkan kita ngikuti ini. Nah, berarti kita tuh harus yang pertama nyari biner 75. Di situ ketahuan 1001011. Oke. Itu adalah binernya 75. Terus juga dan yang awalnya min 38 ini kita kita komplementkan lagi. Karena ingat minus nggak bisa nih. Berarti kita jadiin plus dulu ya, jadiin plus. Dimana akhirnya bakal jadi 61 ya kan, komplemennya dari 38 tuh 61. Nah, kita cari lagi biner 61-nya. Atau cara mudahnya adalah kita punya biner 38 nih. Ini biner 38, kita komplemenkan biner 38-nya. Biner 38 jadi 1011001. Gitu. Itu adalah biner dari min 38. Oke. Nah, biner dari inverse 38. Ini tuh hasilnya kalau kalian hitung sendiri hasilnya bakal 61. Percaya aja lah gitu ya. Jadi kita punya 1001011 yaitu 75 dan kita punya 1011001. Oke. Nah, kita tambahin nih. Kita tambahin 1 tambah 1 jadi bit carry ya di atas dan di bawah jadi 0. Nah, 1 tambah 1 lagi jadi bit carry
di bawah 0, di sini 1. Nah, ini 1 ketemu 0 jadinya 1, 1 tambah 1 jadinya bit carry lagi, 1 tambah 1 jadinya bit carry lagi, 1 0 0 jadinya 1. Nah, 1 tambah 1 ini jadi bit carry 0, tapi bit carry-nya kita simpan depan. Nah, hasilnya itu adalah seperti ini. Tapi ingat, bit carry-nya masih ada nih di depan nih. Bit carry yang ini. Kita tambahin ke di paling belakang sini. Bit carry-nya. Jadi, hasilnya itu adalah 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Karena bit carry-nya berubah jadi ke paling kanan. Nah, ini kalau misalkan dihitung secara desimal, itu hasilnya bakal 37. Gitu cara melakukan first complement. Ini first complement ya. First complement. Nah, kalau second complement gimana? Untuk second complement sama aja, tapi bedanya dia kita lihat aja ya. Kita lihat aja bedanya gimana. Oke. Untuk 75 min 38 lagi-lagi ingat kita inverse-kan. Kita inverse jadinya 9 kurangi 3 itu 6, 9 kurangi 1 6 1. Nah, tapi ingat ini harus di plus 1. Oke, harus di plus 1. Dimana pada akhirnya kalau di plus 1 kan jadi 62. Ya kan? Jadi 62 di sini. Nah, di sini 38 ini yang kita udah punya kita inverse. Tapi ingat inverse-nya harus ditambah 1 dulu. Kan ini tambah 1 nih, harus ini dong nih, kan ini tambah 1. Berarti nanti inverse-nya juga ditambah 1. Berarti inverse dari 38 kalau angkanya biner berarti 1 0 1 1 0 0 1. Gitu kan. Nah, kita tuh karena ini second complement ya. Jadi kita harus tambah 1 dulu di sini. Tambah 1. Baru kita tambahin dulu. Jadinya bit carry 1 1 0 1 1 0 1. Gitu. Jadi ini adalah penjumlahan yang akan kita lakukan. Jadi 75, di mana 75 adalah 1 0 0 1 0 1 1, itu kita kurangin sama 1 0 1 tambahin 1 1 0 1 0. Oke, kita tambahin 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 sama 1 jadinya bit carry, jadinya 1 di atas, 1 bit carry lagi, jadinya 1. Nah, 1 tambah 1 bit carry kan, jadi 0 kan di sini. Nah, tapi karena ini second complement, maka si bit carry yang ada di paling kiri itu abaikan saja. Nggak usah kita kita hiraukan gitu, kita hiraukan aja gitu. Nah, bisa dilihat nih, pada akhirnya hasilnya bakal sama. 0100 101 sama 0110 0101 apalah itulah pokoknya. Ya, pokoknya hasilnya kan sama gitu. Ingat aja kalau misalkan untuk first complement dia itu plus satunya nanti kalau misalkan ada bit carry, kalau misalkan ada bit carry di sini nanti bakal ditambahin ke kanan sini. Dan kalau misalkan second complement dia tuh ditambahin 1 dulu di sini. Saat dikomplementkan dia langsung tambahin 1 baru dijumlahkan gitu. Oke, ini untuk hasil pengurangan bilangan biner negatif ya. Sama aja. Kalian bisa ya sama aja ya, ini sebenarnya kan ini min 67. Min 67 kan komplement dari min 67 tuh 32 ya. 32 berarti masukin sini gitu. Nah, dari 32 tuh dari 67 sini kita komplemenin 0 1 1 1 1 0 0 gitu kan. Nah, inilah yang dimasukin ke sini terus kita tambah nanti bakal dapat 1 0 1 0 1 0 0. Yang dimana itu adalah min 43. Nanti cara bacanya akan diajarkan juga. Gitu. Jadi caranya lagi-lagi ya, bisa kayaknya sih bisa ya. Di sini kan 1, di sini 2, di sini 3, di sini Di sini 4, di sini 8, di sini 16, di sini 32, di sini 64. Nah, kita kayaknya bisa aja nih 64 dikurang yang ada satunya lagi 16 tambah 4 berarti 20. 20 berarti jadinya min 64 tambah 20
itu jadinya minus 44 kan, minus 44 kita tambahin 1 sama dengan min 43. Itu untuk cara menghitungnya sih, kalau dari saya dapatnya kayak gitu, entah kenapa nyoba-nyoba terus dapat gitu, jadi min 43. Oke ya. Oke, untuk seconds complement juga sama aja sebenarnya, tapi ingat lagi-lagi kalau seconds complement ketika 67 ini kita komplementkan, itu jadinya kan 0 1 1 1 1 berapa 4 kali ya benar? 0 0. Nah, ini kita tambahin 1 dulu. Kita tambahin 1 jadinya 1 0 1 1 1 1 0. Baru kita tambahin di sini. Nanti hasilnya kan sama-sama juga min 43 gitu. Oke, mungkin di sini dulu ya. Sampai sini dulu, nanti akan ada part 2-nya. Terima kasih.